Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah eh, kita bisa bertemu dan hari ini kita akan belajar tentang pemrograman linear ya. Sebenarnya pada pertemuan sebelumnya kita sudah singgung ya apa itu pemrograman linear beserta contohnya, tapi pada pertemuan ini kita akan fokus di metode penyelesaian, salah satunya adalah metode grafik ya. Oke, nah apa itu pemrograman linear? Ini adalah suatu cara untuk menyelesaikan masalah pengalokasian sumber daya yang terbatas dengan cara terbaik yang mungkin dilakukan, gitu ya. Di dalam suatu organisasi, perusahaan, ataupun yayasan, lembaga, dan seterusnya, termasuk pemerintahan, kadang-kadang kita dihadapkan pada situasi di mana sumber daya itu terbatas ya, apakah itu biaya, orang, kemudian waktu, dan seterusnya. Tapi dengan sumber daya yang terbatas itu, bagaimana kita meraih hasil yang maksimum atau hasil yang optimal gitu ya. Nah, jadi pemrograman linear ini belajar tentang bagaimana kita mengalokasikan sumber daya yang terbatas itu untuk meraih hasil yang optimal gitu kira-kira. Nah, ini contoh yang minggu lalu sudah atau pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, tapi nggak apa-apa ya, di video ini saya akan review lagi. Jadi ini ada PT Sayang Anak, dia memproduksi dua jenis mainan yang terbuat dari kayu, yaitu mainan boneka dan kereta api gitu ya. Nah, dari dua jenis mainan ini harga jualnya beda ya. Kalau yang boneka 27.000 per lusin, kalau yang kereta api 21.000 per lusin. Kemudian biaya materialnya juga berbeda. Kalau boneka 10.000 per lusin, yang kereta api 9.000 per lusin. Kemudian biaya pegawai untuk mengerjakan kedua jenis mainan ini juga berbeda. Kalau boneka 14.000 per lusin, yang kereta api 10.000 per lusin gitu ya. Dan untuk pengerjaan dua jenis mainan ini membutuhkan dua jenis pegawai. Yang pertama tukang kayu dan tukang poles ya. Di mana lama pengerjaannya juga berbeda di sini. Kalau yang tukang kayu ini sama ya durasi pengerjaannya, baik untuk boneka maupun kereta api membutuhkan 1 jam per lusin, sedangkan yang tukang poles yang boneka ini lebih lama ya, 2 jam per lusin dibandingkan kereta api yang hanya 1 jam per lusin. Kemudian si perusahaan ini juga dibatasi oleh jam kerja ya. Jadi jam kerja yang tersedia hanya 100 jam per minggu untuk pemolesan dan 80 jam per minggu untuk pengerjaan kayu ya. Kemudian berdasarkan data permintaan pasar, mainan kereta api ini tidak terbatas, jadi produksinya mau berapapun gitu ya. Sedangkan mainan boneka itu 40 lusin terjual per minggu ya. Artinya berdasarkan data tidak melebihi dari 40 lusin ya, per minggunya yang terjual. Jadi kalau perusahaan itu produksi lebih dari itu, pada akhirnya akan disimpan di gudang ya karena tidak terjual. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana model matematik untuk menyelesaikan masalah di atas untuk menentukan berapa lusin mainan boneka dan kereta api yang harus dibuat per minggunya agar diperoleh keuntungan maksimum. Nah, jadi yang pertama kita perlu menentukan dulu variabel keputusan, dan variabel keputusannya dua ya. Yang pertama ada X1 menunjukkan banyaknya boneka yang dibuat per minggu dalam lusin, kemudian X2 untuk kereta api gitu ya. Jadi dua variabel ini yang nanti akan kita cari ya agar keuntungannya maksimum. Kemudian fungsi tujuannya kan untuk memaksimumkan keuntungan ya. Sedangkan keuntungan itu kan apa namanya, penjualan dikurangi dengan biaya produksi gitu ya. Atau pendapatan ya dikurangi dengan biaya produksi lah kira-kira gitu. Nah, untuk pendapatan per minggunya berarti ditentukan dari penjualan boneka ditambah penjualan kereta api ya. Yang di sini bisa ditulis dalam 27X1 ditambah 21X2.
27 ini artinya dalam ribu ya, harga jual per lusinnya kan 27.000 gitu ya. Jadi ini uh, sudah dalam ribu ya, satuannya dalam ribu. Jadi 27x1. Jadi kalau si perusahaan memproduksi mainan boneka sebanyak X1 gitu ya, sebanyak X1, maka pendapatan dari penjualan boneka berarti 27, maksudnya 27.000 kali mainan, banyaknya mainan boneka yang dibuat gitu ya. Plus 21x2 juga sama. Kemudian biaya material per minggunya kita bisa lihat dari tabel 10.000 per lusin untuk boneka dan 9.000 per lusin untuk kereta api. Makanya di sini biaya materialnya 10x1 ditambah 9x2. Kemudian untuk biaya pegawainya dilihat sini 14.000 dan 10.000 ya. Makanya sini 14x1 ditambah 10x2 gitu ya. Nah, berarti keuntungannya apa ya? Berarti pendapatan dikurangi dengan biaya produksi. Biaya produksi ini terdiri dari biaya material dan juga biaya pegawai gitu ya. Jadi rumusnya pendapatan dikurangi biaya material dikurangi biaya pegawai ya. Nah, kita tinggal tulis ya seperti yang ada di formula di atas ini. Gitu. Ini dikurangi ini dan dikurangi biaya pegawai. Dan masih ingat ya kemarin, jadi ini caranya kalau kurungnya mau dibuka berarti ini dikalikan negatif ya. Minus kali 10x1 jadi minus 10x1 minus kali 9x2 jadi minus 9x2 gitu ya. Nah, nanti tinggal di yang mengandung x1 itu dijumlahkan atau dikurangkan koefisiennya, dan yang mengandung x2 juga sama, tinggal dikurangkan atau dijumlahkan koefisiennya, nanti hasilnya adalah 3x1 plus 2x2. Jadi fungsi tujuannya adalah kita ingin memaksimumkan atau maksimasi dari z, sebut saja z ini adalah simbol dari fungsi objektifnya, misalnya kita simbolkan dengan z sama dengan 3x1 ditambah 2x2. Nah, karena sumber daya yang terbatas tadi ya, di cerita tadi kan sudah ada keterbatasan ya. Yang pertama dari ketersediaan jam kerja ya. Jadi waktu pemolesan tuh per minggu maksimum 100 jam gitu kan. Nah, sedangkan untuk membuat boneka itu kan 2 jam ya untuk pemolesan, dan untuk pekerjaan apa namanya, kereta api itu 1 jam ya, tukang polesnya 2 jam dan 1 jam. Nah, sehingga kalau ini ditotalkan dikalikan dengan banyaknya mainan yang dibuat, jadi 2x1 untuk boneka dan plus x2 ya, karena ini 1 jam jadi satunya nggak usah ditulis, tambah x2 nilainya harus kurang dari sama dengan 100 ya, berarti maksimum 100 jam. Nah, begitupun yang pengerjaan kayu ya, maksimum 80 jam. Jadi di sini x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 80 jam maksimumnya. Karena ini 1 jam ya, sama ya. Baik boneka maupun kereta api pengerjaan kayunya itu 1 jam sama ya. Makanya di sini x1 plus x2. Kemudian kendala atau pembatas yang ketiga adalah permintaan mainan boneka tidak lebih dari 40 lusin per minggu. Sedangkan variabel keputusan untuk boneka itu kan X1 ya, banyaknya mainan boneka yang dibuat, dan X1-nya lebih kecil atau sama dengan 40, artinya maksimumnya 40 mainan, 40 lusin, 40 lusin per minggu gitu ya. Karena ya tadi ya, berdasarkan permintaan pasar. Nah, sehingga model matematika untuk contoh satu ini bisa ditulis diawali dengan fungsi objektif, kemudian diikuti dengan kendala ya. Tadi untuk kendala waktu pemolesan, kemudian waktu pengerjaan kayu, dan juga waktu untuk apa namanya? Oh ya, bukan waktu, ini pembatas dari permintaan pasar ya, permintaan pasar. Dan urutannya boleh diubah-ubah ya. Itu tidak ada pengaruh sama sekali. Kemudian di sini saya tuliskan ada dua kendala baru ya. Maksudnya itu X1-nya lebih besar dari sama dengan 0. Itu artinya nilai X1-nya tidak negatif ya kan. Minimum 0 gitu ya.
Jadi si perusahaan boleh saja memutuskan bahwa X1-nya itu 0, artinya tidak perlu dibuat gitu. Atau X2-nya yang 0. Ini juga boleh. Yang pasti di sini variabel keputusannya kita tentukan nilainya tidak boleh negatif. Gitu kan? Artinya 0 atau bilangan positif gitu ya. Ini yang pertemuan sebelumnya kita pelajari tentang bagaimana membuat model matematik dari suatu masalah. Nah, kita akan coba lihat masalah lainnya. Contoh yang kedua ini, PT Indah Gelas dia memproduksi kaca berkualitas tinggi ya untuk produk jendela dan pintu kaca. Ini ada dua produk yang diproduksi ya, jendela dan pintu kaca ya. Nah, si perusahaan ini mempunyai 3 pabrik. Pabrik yang pertama itu untuk memproduksi bingkai aluminium. Kemudian pabrik 2 untuk memproduksi bingkai kayu. Dan pabrik yang ketiga untuk memproduksi kaca dan juga perakitan ya. Nah, si perusahaan akan membuat 2 produk baru yang laku di pasaran ya. Nah, jadi yang pertama ada produk yang pertama ini ya, pintu kaca setinggi 8 kaki dengan bingkai aluminium. Kemudian produk 2 itu adalah jendela berukuran 4 kali 6 kaki dengan bingkai kayu gitu ya. Nah, si perusahaan akan menghentikan pembuatan beberapa produk lama yang tidak menguntungkan dan mengalihkan untuk pembuatan produk baru gitu ya. Jadi ini adalah produk yang sedang laku di pasaran. Makanya produk lama yang tidak menguntungkan itu akan dihentikan, akan dialihkan ke pembuatan produk baru ini. Produk 1 dibuat di pabrik 1 dan 3 ya. Produk 1 itu kan pintu kaca dengan bingkai aluminium ya. Itu dikerjakan di pabrik 1 dan 3 ya. Karena pabrik 1 itu kan untuk memproduksi aluminium ya kan. Dan pabrik 3 untuk memproduksi kaca dan perakitan gitu. Jadi melibatkan 2 pabrik ya. Kemudian produk 2 dibuat di pabrik 2 dan 3. Nah, produk 2 itu kan jendela dengan bingkai kayu ya. Itu dibuat di pabrik 2 ya. Karena pabrik 2 itu memproduksi bingkai kayu. Dan pabrik yang ketiga ya, di sini ada perakitannya juga di sana di pabrik 3. Jadi baik produk 1 maupun produk 2 dia diproduksi di pabrik 3 juga ya, melibatkan pabrik 3 gitu. Nah, karena kedua produk sama-sama menggunakan pabrik 3 ya, dengan kapasitas produksi yang terbatas, di pabrik 3 ini kapasitas produksinya juga terbatas. Berarti di sini akan ada tarik menarik ya, mau bikin produk 1 atau produk 2 gitu kan. Di pabrik 3 ya. Ada tarik menarik lah, ada apa namanya? Ya akan dikaji mana di antara kedua produk yang paling menguntungkan. Nah, permasalahannya adalah bagaimana model matematik untuk menentukan berapa banyak masing-masing produk harus dibuat sehingga diperoleh total keuntungan maksimum dengan keterbatasan kapasitas produksi di setiap pabrik. Nah, hampir sama dengan yang tadi ya, intinya berapa banyak produk akan diproduksi untuk masing-masing produk ya, berapa banyak diproduksi. Untuk memaksimumkan keuntungan, tapi di sini ada keterbatasan kapasitas produksi. Nah, coba kita lihat tabel ini. Ini ada pabrik 1, 2, dan 3. Ini waktu produksi dari setiap produk ya, baik itu produk 1 maupun produk 2. Di sini isinya adalah waktu produksi per kodi ya. Per kodi itu berarti 20 ya. 20 buah dari setiap produk. Nah, jadi contohnya nih, produk 1 itu waktu produksinya 1 jam di pabrik 1 dan 3 jam di pabrik 3 gitu ya, per kodinya. Kemudian produk 2 itu 2 jam di pabrik 2 dan 2 jam di pabrik 3. Nah, gitu ya. Waktu produksinya. Sedangkan si perusahaan itu mempunyai waktu produksi yang terbatas ya. Ini kapasitas produksinya nih. Jadi untuk pabrik 1 totalnya hanya 4 jam, kemudian per minggu ya. Kemudian pabrik 2 12 jam dan pabrik 3 18 jam.
Setiap produk ini punya keuntungan yang berbeda. Produk satu keuntungnya $3.000 misalnya, kemudian produk 2 $5.000 per kodinya. Oke. Nah, saat masuk ke pemodelan, kita harus menentukan dulu apa itu variabel keputusannya, karena di sini ada dua produk yang akan kita cari berapa banyak produksinya. Maka sama seperti tadi ya, kita tulis aja X1 dan X2. X1 menunjukkan banyaknya produk satu yang dibuat per minggu dalam kodi. Kemudian X2 banyaknya produk kedua yang dibuat per minggu. Sedangkan Z-nya itu adalah keuntungan per minggunya dalam $1.000 misalnya ya, supaya angkanya tidak terlalu besar, jadi dalam $1.000 dari produksi dua produk dalam kodi. Maka fungsi tujuannya adalah ini, maksimasi Z sama dengan 3X1 plus 5X2. 3 ini dari mana? Karena tadi keuntungan produk satu itu 3.000, ya kan? Dan ribunya itu kita sederhanakan supaya angkanya tidak terlalu besar. Jadi keuntungannya kan dalam $1.000 ya. Makanya di sini 3 aja, 3X1 ditambah 5. 5X2 itu karena produk 2 keuntungannya $5.000 gitu ya. Kemudian pembatasnya apa? Ini pembatasnya itu adalah yang pertama ada kapasitas produksi pabrik satu ya, dimana dalam seminggu itu maksimum 4 jam, ya kan? Seperti di tabel ini, maka di sini X1 itu harus kurang dari sama dengan 4. Ya, jadi banyaknya produk satu. Kenapa di sininya 1? Karena memang untuk membuat satu kode produk satu itu kan butuh waktu 1 jam. Ya kan? Makanya di sininya 1 aja. Jadi maksudnya 1 kan nggak usah ditulis ya. Jadi hanya X1 saja. Kemudian di sini ada 2X2 kurang dari sama dengan 12. Ini adalah kapasitas produksi pabrik 2. Coba kita lihat. Nah, per minggunya kan 12 ya. Makanya di sini kurang dari atau sama dengan 12. Kemudian 2X2. Nah, 2 ini dari mana? Karena di sini untuk membuat satu kode produk 2 itu membutuhkan waktu 2 jam. Berarti kalau X2-nya kan gini ya, kalau X2-nya bikin satu kode gitu ya, berarti 2 jam. Kalau 2 kode 4 jam. Kalau 3 kode 6 jam. Berarti maksimum 6 kode ya kan? Maksimum 6, maksimum nilai X2-nya ini 6 supaya kurang dari sama dengan 12. Nah, kayak gitu ya. Maksimum 6 gitu. Karena ini dibatasi oleh kapasitas produksi pabrik 2. Kemudian kapasitas produksi pabrik 3. Nah, seperti yang di tabel ini, pabrik 3 ini digunakan untuk produk 1 dan produk 2. Makanya di sini ada 3X1 plus 2X2 kurang dari sama dengan 18 ya. 3 ini apa? Ini menunjukkan 3 jam waktu produksi yang dibutuhkan untuk memproduksi satu kode dari produk satu ya, dan 2 jam waktu produksi yang diperlukan untuk memproduksi satu kode produk 2 gitu. Berarti ini tinggal ditotalkan apa namanya, dan nilainya harus kurang dari 18. Kalau ini yang tadi ya, memastikan bahwa nilai X dan X2 itu nilainya harus 0 atau bilangan positif ya, tapi tidak bilangan negatif. Oke. Nah, sekarang di pertemuan ini saya akan memperkenalkan suatu metode bagaimana mencari solusinya. Metode pertama yang biasanya diperkenalkan itu adalah ini, metode grafik ya. Jadi metode grafik itu adalah kita gambarkan masalahnya itu dalam grafik gitu ya. Grafiknya seperti ada yang di samping. Oke, kita baca penjelasannya ya. Area yang diarsir merupakan himpunan solusi yang layak untuk masalah pada contoh 2. Jadi ada yang disebut dengan visible region. Visible region itu kayak daerah yang layak ya. Maksudnya itu solusinya itu ada di area ini loh, yang diarsir gitu. Nah, misalnya apa nih? X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 2 merupakan solusi yang layak. Karena titik 2,2 berada pada area yang diarsir. Benar ya? Kalau kalian masih ingat pelajaran SMA, bagaimana kita menentukan koordinat titik ya?
Jadi ketika X1 nya 2, X2 nya 2, berarti tinggal kita tarik garis ke sini ya, berarti titiknya ada di sini nih. Dan karena titik itu ada di area yang diarsir, maka 2,2 itu adalah satu solusi ya. Tapi apakah ini solusi yang optimal? Nah, apa sih solusi optimal? Solusi optimal itu adalah solusi dengan nilai Z-nya, yang rumus Z-nya itu 3x1 plus 5x2 yang nilainya maksimal. Ya, kalau misalnya X1-nya 2, X2-nya 2, ya masukin aja ke sini ya kan. 3 kali. Oh, nanti kita coba lihat nih. Atau enggak apa-apa. Ini kita masukin aja yang 2 tadi ya. Kalau X1-nya 2, X2-nya 2, berarti kan 3 kali 2, 6, ditambah 5 kali 2, 10 ya, 16. Nilai Z-nya 16. Apakah Z yang sama dengan 16 itu nilai maksimal? Apakah ada kombinasi X1 dan X2 yang lain yang membuat Z-nya itu bisa lebih besar dari 16? Nah, kandidat solusi optimal terletak pada setiap sudut area yang diarsir. Ini saya sudah kasih buletan ya. Jadi yang kotak-kotak ini, di sudut-sudut dari area yang diarsir itu adalah kandidat solusi. Kecuali yang di bawah ya, bawah mah enggak kan, nilainya pasti kecil. Yang di area atas ya. Nah, jadi kandidat yang pertama nih. Kandidat yang pertama itu yang ini nih. Ini kan titik koordinatnya 0,6 ya. 0,6 tuh berarti kita tidak memproduksi produk 1, tapi kita memproduksi 6 kodi produk 2 gitu kan. Itu makna dari 0,6. Berapa sih nilai fungsi objektifnya? Ya tinggal masukin aja 3 kali 0 dari sini ya, 3x1 plus 5x2. Jadi x-nya, x1-nya tinggal diganti dengan 0 dan x2-nya diganti dengan 6. Di 3 kali 0 ditambah 5 kali 6 sama dengan 30. Oke, sekarang kandidat yang kedua itu adalah 2,6 yang ini nih. Ini kan X1-nya 2 nih, kita lihat ke bawah, kemudian X2-nya 6 di sini. Berarti ini titik ini 2,6. Itu artinya si perusahaan itu membuat 2 kodi produk 1 dan 6 kodi produk 2 gitu ya. Kemudian kita masukkan ke Z yang ini, berarti X1-nya 2, 3 kali 2 6 ditambah 5 kali 6 30. Ini kan 3 kali 2 6 ditambah 30 36 ya. Kemudian kandidat yang ketiga, ini titiknya itu adalah 4,3 yang ini ya. Ini kan X1-nya 4, kemudian kalau kita tarik ke sini ini 3 ya. X2-nya. Nah, berarti tinggal masukkan ke Z tadi, 3 kali 4 ditambah 5 kali 3 sama dengan 27. Dan kalau kita bandingkan antara ketiga kandidat solusi tadi, nilai yang terbaiknya adalah 36. Artinya, si perusahaan itu perlu memproduksi 2 kodi produk 1 dan 6 kodi produk 2 per minggunya agar dia mendapatkan total keuntungan 36.000 dolar ya. Jadi ini kan dalam ribu dolar tadi ya, yang Z-nya itu. Oke, itu kira-kira metode grafik. Nah, sebentar. Nanti kita akan tunjukkan gimana sih cara menggambar grafiknya, gitu ya. Ini kan masalahnya grafiknya udah jadi, ya kan? Kenapa sih ada garis yang ke sini? Kenapa ada garis yang ke sini? Kenapa ada garis yang vertikal kayak gini, gitu ya? Nah, apa namanya? Nanti kita akan bahas. Oke, sementara sampai sini dulu untuk metode grafik. Nah, kita lanjutkan ke model standar dulu ya. Jadi model standar pemrograman linear itu adalah ini. Kita akan maksimumkan Z, di mana Z-nya itu adalah C1 kali X1 ditambah C2 kali X2 dan seterusnya sampai Cn kali Xn. Dari dua contoh yang tadi sudah kita bahas, itu kan hanya ada X1 dan X2, iya kan? Variabel keputusannya hanya 2. Tapi dalam kondisi real atau ini dalam bentuk umum, itu nilai X-nya bisa sampai Xn gitu. Artinya bisa banyak, bisa lebih dari 2. Tadi kita lihat contoh yang sederhana lah, 2 gitu ya.
Kalau C1 ini biasanya menunjukkan biaya kayak tadi ya, atau keuntungan. Kalau memaksimumkan keuntungan gitu ya. Oke. Nah, kemudian kendalanya, ini kendala bentuk umumnya kayak gini ya. Ya, ini kalau orang matematik mungkin nggak asing ya, tapi kalau orang sosial mungkin agak belum terbiasa membaca bentuk umum dari constraint ini. Tapi intinya adalah tadi kan kendala ya. Tapi intinya tadi kan setelah kita menentukan variabel keputusan, kemudian menentukan fungsi objektif, nah setelah itu kan menulis kendala ya. Nah, kendalanya itu kan didapat dari soal ceritanya gitu kan. Nah, ini bentuk umumnya. Gitu aja ya. Saya nggak akan jelaskan secara detail. Yang pasti kalian bisa memahami bagaimana menuliskan kendala dari cerita atau dari masalah yang diberikan gitu ya. Nah, ini juga tabel umum ya, bentuk standarnya. Jadi kita punya resource-nya ada 1, 2 dan seterusnya sampai n, dimana dalam kasus tadi itu resource-nya bisa pabrik ya kan, untuk masalah 2 tadi. Kalau masalah pertama resource-nya itu permintaan pasar ya, kemudian kapasitas produksi ya, itu juga resource juga yang terbatas. Oke, ini juga ada hubungan sama bentuk umum tadi. Saya juga nggak akan jelaskan detail. Yang penting dari sisi aplikasinya kalian paham ya. Oke, ini ada beberapa istilah solusi. Tadi kan ada istilah visible. Visible itu artinya layak ya. Sebuah solusi itu disebut layak kalau apa? Kalau solusi tersebut memenuhi semua kendala. Jadi artinya tidak ada kendala yang dilanggar. Sebuah solusi disebut tidak layak atau invisible apabila terdapat minimalnya satu kendala yang tidak terpenuhi. Kan kendala itu ada beberapa ya. Nah, ini contohnya nih. Tadi kan ada yang 2x2 kurang dari sama dengan 12 dan seterusnya. Pokoknya tidak ada yang dilanggar ini, kendala ini. Ketika nilai x1 dan x2-nya dipilih. Contohnya apa sih? Maksud dari melanggar itu misalnya gini, x2-nya sama dengan 7. Itu kan melanggar constraint ini nih, melanggar kendala ini. Kenapa? Karena kalau x2-nya 7, 2 kali 7 itu 14 dan 14 tidak lebih kecil dari 12. Gitu. Ya. Itu yang dimaksud dengan melanggar dari kendala. Minimalnya satu kendala itu terlanggar, berarti kalau x2-nya 7, x1-nya berapapun itu artinya melanggar gitu ya. Misalnya gini, kita lihat constraint yang kedua ini, 3x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 18 ya kan. Kalau nilai x2-nya 7, 2 kali 7 ini 14, kemudian x1-nya 0, 0 kali 3 ini 0, 0 ditambah 14 itu kan nilainya 14 dan 14 kan kurang dari sama dengan 18 ya kan. Kalau dari constraint ini nggak masalah ya kan, kalau x1-nya 0 dan x2-nya 7 nggak masalah, dia nggak melanggar constraint ini atau kendala ini. Tapi kalau x7-nya kita masukin ke sini, maka dia melanggar. Berarti itu solusinya tidak layak. Karena solusi itu disebut tidak layak tadi, minimalnya ada satu kendala yang tidak terpenuhi atau dilanggar gitu. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan daerah layak ya, atau visible region. Itu merupakan kumpulan semua solusi yang layak ya. Tadi area yang diarsir yang ada di sini itu adalah kumpulan dari area solusi yang layak gitu. Itu disebut dengan visible region. Kemudian sebuah masalah disebut tidak mempunyai solusi apabila tidak ada satupun solusi layak yang dapat dihasilkan ya. Jadi nggak ada solusinya, itu mungkin juga nggak ada solusinya. Nanti kita coba bahasnya. Kemudian ada solusi optimal. Solusi optimal adalah solusi layak yang menghasilkan fungsi tujuan terbaik. Oke, apa yang dimaksud dengan tidak mempunyai solusi? Nah, seandainya constraint-nya ini ditambah satu, misalnya nih ada kendala tambahan namanya 3x1 plus 5x2
lebih besar dari sama dengan 50. Ini ya kendalanya. Nah, ini tidak ada solusi yang layak karena lokasinya kayak jauh ya, ini di sini, ini di sini. Jadi nggak ada solusi yang beririsan antara kendala yang ini dengan kendala yang lain gitu. Ini tidak ada solusi kalau ditambahkan kendala ini. Nah, kemudian jika fungsi tujuannya diubah menjadi Z sama dengan 3x1 plus 2x2, maka masalah ini mempunyai banyak solusi optimal. Di solusi optimalnya ada banyak. Nah, kalau tadi kan Z-nya itu 3x1 plus 5x2 ya, yang ini. 3x1 5x2. Nah, sekarang kalau diganti Z-nya 3x1 ditambah 2x2 artinya apa? Artinya keuntungannya itu 3 tuh tadi apa sih keuntungan ya? Iya, keuntungan dalam $1.000 ya. Jadi kalau keuntungannya misalnya produk 1 3.000 dan produk 2 2.000, berarti kan fungsi objektifnya jadi gini kan, 3x1 ditambah 2x2 gitu. Yang itu kalau digambarkan grafiknya itu seperti yang ini nih. Sehingga setiap titik yang berada di sini, kan tadi kandidat solusinya itu ada di pojok-pojok ya, di sini dan di sini. Tapi karena garis ini adalah garis dari fungsi objektif yang 3x1 plus 2x2, makanya setiap area hitam, titik yang ada di area hitam ini adalah solusi optimal berapapun nilainya. Contohnya misalnya yang di pojok atas ini kan 2,6 ya. 2,6 artinya x1-nya 2, x2-nya 6. Kalau dimasukin ke Z ini, x1-nya 2 berarti 6 ditambah 2 kali 6 12. 18 ya kan. Dan itu nilainya akan sama dengan yang di pojok ini. Coba aja masukin. Ini x1-nya 4, x2-nya 3 ya kan. Ini kan 3 nih. Masukin aja x1-nya 4 berarti 4 kali 3 12 ditambah 2 kali 3 6. 12 tambah 6 18 juga ya, yang di pojok bawah ini beda sama yang tadi ya. Kalau tadi kan nilainya beda ya antara di sudut ini dengan sudut bawah ini. Tapi kalau sekarang ternyata sama, artinya yang ada di garis sepanjang warna hitam ini nilainya juga sama 18. Boleh dibuktikan gitu ya, dicek. Tadi contohnya sudah. Oke, nah apa namanya? Kita kembali ke metode grafik ya, karena ini sebenarnya untuk menggambar grafik itu kalau orang matematik biasanya manual ya. Apa namanya? Jadi cari dulu titik potong terhadap sumbu X, kemudian cari titik potong terhadap sumbu Y, kemudian kita tarik garis lurus itu kira-kira. Tapi di sini saya ingin memperkenalkan satu software namanya GNUplot ya. GNUplot ini kalian bisa download di Google ya. Tinggal ketik aja GNUplot. Kemudian di situ ada, nah ini GNUplot download ya. Nanti tinggal yang primary ini ya. Primary, nah ini tinggal di download terus nanti diinstal ya. Download nanti diinstal. Nah, apa namanya? Saya akan buka GNUplot saya yang sudah terinstall. Kemudian ini adalah perintahnya. Set grid ya. Set grid, saya akan simulasikan. Kemudian set X range. Oke, saya geserin dulu deh. Set X range 0 sampai 8. Kemudian set X range itu untuk menentukan domain ya. Domain X atau sumbu horizontal. Kemudian Y range 0 sampai 10. Kemudian set arrow from 4 graph 0 to 4 graph
no head. Kemudian plot 18 minus 3 kali X dibagi 2,6. Nah, ini hasilnya ya, sama dengan yang ada di slide ini. Oke, saya akan jelaskan satu persatu apa yang maksud dengan set grid itu. Kalau kita lihat kotaknya di sini kayak ada garis kayak apa tuh, buku corak catur gitu loh. Jadi ada garisnya untuk memudahkan nanti aja melihat apa namanya, pergerakan dari titik-titiknya. Kemudian set X range ini 0 sampai 8 itu maksudnya menentukan ini domain bawahnya ya, panjang bawahnya 0 sampai 8. Kemudian Y range untuk yang vertikalnya 0 sampai 10, lihat 0 sampai 10. Kemudian set arrow from 4 ini maksudnya ini gambar garis X sama dengan 4. X sama dengan 4 itu yang vertikal ini nih. Ketika 4 X-nya ini dia gambar garis yang vertikal. Nah, kemudian yang terakhir baru plot. Nah, ini ada dua grafik yang digambar ya. Yang pertama koma ini maksudnya pemisah antara dua grafiknya. Jadi sebelum koma ini grafik pertama, setelah koma grafik yang kedua. Grafik yang pertama itu ini ngeplot Y sama dengan 18 min 3X per 2. Ini digambarkan hasilnya yang warna ungu ini. Kemudian satu lagi Y sama dengan 6. Ya, makanya nulisnya koma 6 aja gitu ya. Itu yang warna hijau ini. Jadi nilai Y-nya selalu 6. Kalau X sama dengan 4 tuh maksudnya nilai X-nya selalu 4 berapapun Y-nya. Kalau Y sama dengan 6, dia nilainya selalu 6, Y-nya berapapun nilai X-nya. Nah, kalau yang ungu, ini yang persamaan garis. Dari mana X sama dengan 4, Y sama dengan 18 min 3X per 2, dan Y sama dengan 6, itu sebenarnya dari constraint-nya. Nah, ini catatan ya, saya jelaskan di sini. Jadi misal X1-nya sama dengan X dan X2-nya sama dengan Y, kita ubah pertidaksamaan menjadi persamaan ya. Jadi kan di constraint itu asalnya X1 kurang dari sama dengan 4. Kita ubah ya, yang X1 jadi X, dan yang tidak pertidaksamaan kita ubah jadi sama dengan, makanya nulisnya jadi X sama dengan 4 gitu ya. Kemudian 2X2 kurang dari sama dengan 12. Ini adalah constraint yang kedua. Nah, X2 nya kita ganti dengan Y, berarti jadi 2Y. Kemudian pertidaksamaannya ganti dengan sama dengan, jadi 2Y sama dengan 12. Nah, kalau kalian masih ingat operasi apa nih, aljabar ya. Kalau 2Y sama dengan 12, maka Y-nya 12 dibagi 2. Yang ini dibagi 2. 12 dibagi 2. 12 dibagi 2 itu hasilnya 6. Jadi Y-nya sama dengan 6. Kemudian constraint yang ketiga kan 3X1 plus 2X2 kurang dari sama dengan 18. Kita ubah X1-nya jadi X, X2-nya jadi Y, dan pertidaksamaannya jadi sama dengan. Jadi kita punya 3X plus 2Y sama dengan 18 ya. Nah, ini kalau 3X-nya pindah ruas ke kanan jadi negatif ya. Jadi 2Y sama dengan, ini 18-nya tetap ada di ruas kanan, kemudian dikurangi 3X. Asalnya kan positif ya, di kiri pindah ke kanan jadi negatif. Nah, kalau 2Y sama dengan ini yang di ruas kanan, maka Y-nya yang di ruas kanan semuanya tinggal dibagi 2 ya, 2-nya dari sini gitu. Nah, ini harus mereview lagi konsep aljabar ya. Tapi konsepnya sama kayak tadi ya, 2Y sama dengan 12. Berarti yang di ruas kanan nanti dibagi koefisien dari Y dibagi 2. Ini juga sama nih, 2Y sama dengan 18 min 3X. Yang di ruas kanan ini dibagi dengan 2. Dibagi dengan 2. Oke, nah jadi yang di plot yang tadi di grafik itu adalah X sama dengan 4-nya dari sini. Kemudian Y sama dengan 18 min 3X per 2-nya dari sini. Y sama dengan 6 dari sini. Jadi gambarnya gini, sama kayak tadi ya. Terus gimana menentukan area yang diarsirnya? Nah, area yang diarsir itu gini, kalau kurang dari sama dengan berarti yang ke bawah ya, atau ke kiri, gitu aja.
Yang di bawah 6 kan ini, yang di bawah, yang sebelah kiri atau bawah garis ungu kan ke sini. Kemudian yang di sebelah kiri dari apa namanya, ini X1 kurang sama dengan 4, yang sebelah kiri berarti ke sini gitu. Makanya area yang diarsirnya tadi yang yang ini ya, tadi yang ini nih, yang di sini nih. Nah, kira-kira seperti ini ya, sama kayak ini. Oke, nah ini adalah metode grafik. Jadi saya sarankan kalian coba install dulu, kemudian cobain apa yang barusan didemokan, dan setelah itu latihannya bisa coba selesaikan contoh satu dengan metode grafik. Yang contoh satu itu yang tadi ya, yang ini nih. Gimana ini kalau diplot dalam metode grafik ya, terus cari solusinya kayak gimana. Oke, itu sebagai latihan ya. Nah, oke, saya lanjutkan dulu ya ke ada 2 contoh soal lagi. Untuk menyukseskan program transmigrasi, pemerintah berencana membuka 3 daerah pertanian baru ya. Setiap daerah punya luas lahan yang dapat diairi dan banyaknya lokasi air dari irigasi yang berbeda-beda gitu ya. Jadi pemerintah udah menandai ada 3 daerah yang mau dijadikan daerah pertanian, dan setiap daerah ada sistem irigasinya meskipun kapasitasnya beda-beda ya, alokasinya beda-beda. Kemudian jenis tanaman yang bisa ditanam di sana atau yang cocok itu ada tebu, kapas, dan gandum ya. Dan setiap jenis tanaman ini keuntungannya beda-beda dan kebutuhan airnya juga beda-beda. Mungkin ada yang sedikit, ada yang banyak ya. Seperti yang disajikan dalam tabel. Kemudian pemerintah juga membatasi luas lahan yang ditanami setiap jenis tanaman pada semua daerah. Jadi enggak kalau tebu semua, enggak gitu. Tapi dibatasi, ada batas maksimum. Oke. Ini ada 2 tabel, kita coba lihat dulu tabel yang sebelah kiri. Di sini ada 3 lahan ya, atau 3 daerah pertanian. Ada daerah 1, 2, dan 3. Kemudian luas lahannya, lahan 1 ada 400 hektar, 600, dan 300. Kemudian alokasi air yang ada di sana gitu ya, 600 meter kubik gitu ya airnya. Kemudian 800 ya, paling banyak di daerah 2. Kemudian 375 ya. Nah, jenis tanaman yang bisa ditanam itu ada 3 tadi ya, ada tebu, kapas, dan gandum, di mana pemerintah sudah membatasi luas lahan maksimum untuk menanam setiap jenis ini. Jadi untuk tebu itu maksimum 600 hektar ya. Terserah mau di daerah 1, 2, atau 3 ya, mau digabungkan juga nggak masalah. Kemudian kapas maksimumnya 500 hektar, kemudian gandum maksimumnya 325 hektar. Nah, ini kebutuhan air ya untuk setiap hektar dari setiap tanaman. Jadi kalau tebu itu butuh 3 meter kubik dalam 1 hektarnya. Kemudian kapas 2 meter kubik dan gandum 1 meter kubik, dan keuntungannya pun beda ya, ini dalam Rp1.000 per hektar. Kalau yang tebu Rp1.000, 1000 berarti 1 juta ya, 1 juta per hektar. Kemudian 750.000 dan 250.000 ya. Nah, untuk memastikan kesamaan, pemerintah sepakat bahwa persentase atau proporsi luas lahan yang ditanami setiap daerah bernilai sama. Artinya, kalau 200 hektar di daerah 1 ditanami, dari 400 hektar yang ada berarti kan 50% tuh yang ditanami ya. Maka daerah 2 dan 3 juga harusnya 50%-nya aja yang ditanami. Jadi supaya seimbang ya, adil gitu ya. Jadi kalau di daerah 1 70% yang ditanami tanaman, maka daerah 2 dan 3 juga akan harus sama. Nggak boleh ada beda. Nah, akan ketiga jenis tanaman dapat dikombinasikan. Di ketiga jenis tanaman dapat dikombinasikan intinya ya. Jadi di situ mungkin bisa nanam ketiga-tiganya. Kemudian pemerintah sedang memutuskan berapa hektar lahan yang akan ditanami pada setiap daerah untuk menghasilkan total keuntungan yang maksimal ya. Jadi berapa hektar lahan nih yang mau ditanami di lahan 1, 2, dan 3 agar apa keuntungannya maksimal ya, karena tadi keuntungannya itu beda-beda ya.
tapi dengan syarat tidak melanggar atau ya tidak melanggar semua kendala atau pembatas yang tadi sudah disebutkan. Oke. Nah, pertama kita tentukan variabel keputusan ya. Misalnya variabel keputusannya adalah xj, di mana xj ini menunjukkan luas lahan yang ditanami. Nah, coba kita lihat tabelnya. Di situ ada tebu, kapas, dan gandum untuk horizontal dan untuk barisnya, dan di kolomnya ada luas lahan 1, 2, dan 3 ya yang ditanami ya dalam hektar. Jadi ini loh X1 sampai X9 ini loh yang mau kita cari gitu ya. Jadi tebu misalnya di lahan 1 mau ditanam berapa hektar, itu adalah X1. Kalau X2 menunjukkan berapa hektar lahan di daerah 2 yang akan ditanami tebu gitu. Kalau X3 berarti berapa hektar lahan di daerah 3 yang akan ditanami tebu gitu. Begitupun kapas dan gandum ya, dari X4, X5, X6 untuk kapas dan gandum untuk dari X7 sampai X9. Nah, sehingga fungsi objektifnya, fungsi tujuannya ini dalam ribu ya. Z-nya sama dengan 1000 kali X1 tambah X2 tambah X3. 1000 ini adalah keuntungan ya. Kalau nggak salah, lihat nih. Keuntungan dari tebu itu 1000 ya, makanya di sini 1000 kali X1, X2, dan X3. Ini kan menunjukkan lahan 1, lahan 2, lahan 3 ya, X1, X2, X3. Jadi dimanapun tebu itu ditanam dari ketiga daerah, maka banyaknya luas lahan yang ditanam tinggal dikali 1000 gitu ya. Ini kan 1000-nya per hektar ya. Kemudian yang apa namanya, yang kapas 750, kemudian untuk yang gandum 250 gitu ya. Oke, ini ada kendalanya yang luas lahan ya. Yang luas ini agak kompleks ya, karena di sini ada banyak variabel yang tidak yang variabel keputusan ya. Oke, ini luas lahan daerah 1 ya. X1, X4 tambah X7 ini harus kurang dari sama dengan 400 ya. Artinya apa? Artinya 400 ini adalah, coba lihat di tabel. Nah, luas lahan apa namanya? Luas lahan di daerah 1 ya, 400 ini. Artinya X1, X4, dan X7 ini jadi jenis tanaman yang akan ditanam di daerah 1 ini ada batasannya 400 hektar. Jadi ini menunjukkan tebu, kapas, dan gandum yang ditanam di daerah 1. Kemudian X2, X5, X6 ini menunjukkan banyaknya hektar, luas lahan hektar, tebu, kapas, dan gandum yang akan ditanam di daerah 2. Ini di daerah 3 ya. Ini adalah luas lahan luas lahan daerah 1, 2, dan 3 ya. Ada batasannya. Kemudian kendala yang kedua ada ketersediaan air, bahwa daerah 1, 2, dan 3 ini juga ada batasan debit air ya dari irigasi. Nah, kalau kita lihat di tabelnya itu kan nah ini alokasi air ya, 600 di daerah 1, 800 dan 375 ya. Makanya di sini untuk daerah 1 itu ada 3x1, 2x4 plus x7. Itu artinya apa? Artinya nah ini kebutuhan air ya. Kebutuhan air per hektarnya itu kan udah jelas nih. Berarti untuk daerah 1 yang maksimumnya 600 ya, maka 3 kali luas lahan tebu yang akan ditanami ditambah 2 kali luas lahan kapas yang akan ditanami dan 1 kali luas lahan gandum yang akan ditanami, itu nilainya harus kurang dari 600. Ini untuk
daerah 1, untuk daerah 2 800 ya. 600 lagi, 600 lagi. Oh iya, ini harusnya 800 ya. Sesuai tabel ini ya. Ini harusnya yang ini enggak 600 tapi 800 ya, alokasi air maksimumnya. Ini harusnya 800 ya, bukan 600 ya. Maaf. 321 ya. Ini ya nih 2x2 x5 x8 itu kan ini kan x2 x8 x8 ini banyaknya luas lahan dari tebu, kapas dan gandum di daerah 2. Nah, ini ada limit 321-nya dari sini juga ya, 321 sama aja. Jadi koefisiennya sama, 321 321 ini kurang dari sama dengan 800 harusnya. Untuk yang daerah 3 juga sama. Kurang, oh ini bukan 300 ya. Kurang dari 375 harusnya ya. Maaf, ini harusnya kurang dari 375. Oke, kemudian proporsi lahan. Nah, ini proporsi lahannya ini kan apa namanya? Ini untuk tebu ya. Kita lihat proporsi lahannya itu. Nah, ini luas lahan maksimum ya, maksudnya itu kan 600, 500 dan 325. 600, 500 dan 325. Jadi di sini X1, 2 dan X3. Kenapa X1, 2 dan 3 di sini? Karena untuk tebu itu yang ditanam di daerah 1 X1, di daerah 2 X2, daerah 3 X3 ya. Dan ini kalau ditotalkan luas lahan tebu yang ditanam di ketiga daerah ini tidak boleh melebihi apa namanya? Luas lahan maksimum. Luas lahan maksimumnya mana tadi tabelnya? Ini ya, luas lahan maksimumnya kan tebu 600, ini 500, ini 325. Makanya di sini 600, 500, 325. Ini untuk kapas di daerah 1, 2 dan 3. Ini untuk gandum daerah 1, 2 dan 3. Ini proporsi lahan. Kemudian bentar, ini bukan proporsi lahan harusnya ya. Maksimum lahan yang ditanam ya. Maksimum lahan yang ditanam. Nah, ini baru proporsi lahan. Proporsi lahan itu kan artinya persentase apa ya? Persentase lahan yang ditanam di setiap daerah itu harus sama. Dan cirinya sama itu ya ini. Kalau kita jumlahkan luas lahan yang ditanami di daerah 1 dibagi dengan luas lahan daerah 1 itu harus sama dengan luas apa nih? Luas lahan yang ditanami di daerah 2 dibagi dengan luas daerah di daerah 2. Jadi rasionya lah. Rasio antara luas lahan yang ditanami dengan luas lahan yang tersedia antara daerah 1 dan daerah 2 itu harus sama. Kalau yang ini rasio antara luas lahan yang ditanami dengan yang tersedia di daerah 2 harus sama dengan luas lahan yang ditanami dengan luas lahan yang tersedia di daerah 3. Kalau ini daerah 3 dengan daerah 1 juga. Jadi kalau nilainya sama, ini artinya persentase lahan yang ditanami di setiap daerah ini dipastikan harus sama ya. Nah, persamaan ini bisa ditulis dalam bentuk yang lebih sederhana dengan cara kali silang lalu sederhanakan ya. Kali silang itu artinya ini ya, misalnya ini yang persamaan ini itu kali silang 600 kali ini semuanya 400 kali yang kanan ya. Nanti kalau dijabarkan jadi seperti ini. Dari mana 3 dan 2-nya? Ini masing-masing nanti dibagi 200 ya. Luas kiri dibagi 200, luas kanan dibagi 200. Atau bisa juga gini ya.
Ini angkanya diperkecil ya. Ruas ini dibagi 200 dulu ya. Ini kalau dibagi 200 dikali 200, ini kan kalau dikali 200 ini jadi 2 ini bawahnya. Dan ini kalau dikali 200 ya kan ya dicoret nolnya 2, coret 2 per 6, ini jadi 3. 3 ke sini kali silang, 2 ke sini kali silang, jadinya gini. Oke. Mungkin ini agak butuh mereview konsep aljabar yang cukup banyak. Gak apa-apa ya, sementara kalian coba cerna dulu, kemudian review lagi materi SMA. Nanti kalau ada pertemuan offline, kita akan coba kembali ke menjelaskan lebih detail bagaimana proses dari sini ke sini. Jadi sementara silahkan dicerna dulu ya. Dan diingat-ingat lagi materi SMA. Kalau ini yang terakhir ada pembatas non negatif. Oke ya, jadi ini adalah model matematik dan solusinya. Oke, metode penyelesaiannya di sini tidak dituliskan dulu ya. Dan untuk masalah ini agak sulit atau sulit digunakan diselesaikan menggunakan metode grafik ya. Sulit. Kenapa sulit? Karena di sini variabel keputusannya sudah ada 9 ya, lebih dari 2. Jadi metode grafik itu biasanya untuk masalah yang variabel keputusannya ya 2 atau 3 lah ya. Tapi 3 pun agak rumit ya, karena nanti grafiknya jadi 3 dimensi gitu. Kalau variabel keputusannya 2 dimensi. Nah, jadi apalagi kalau banyak, ini kan sampai 9 ya kan? Ini berarti ada 8 dimensi grafiknya, dan itu akan kurang efektif lah dan sulit untuk melihatnya. Nah, sehingga nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar metode lain yang memang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah yang variabel keputusannya ini banyak ya, seperti contoh ini. Tapi kita lihat solusinya dulu ya. Ini solusinya. Misalnya dengan menggunakan metode simplex yang nanti kita akan pelajari, bahwa luas lahan tebu di daerah 1 itu segini, 133 sepertiganya. 133,3 kira-kira ya, hektar. Kalau di daerah 2 100 hektar, di daerah 3 25 hektar. Kapas 100 hektar, di daerah 1 150 hektar di daerah 2, dan 150 hektar di daerah 3. Kalau gandum ini tidak usah ditanam. Ya, tadi kan tujuannya memaksimumkan keuntungan. Berarti ini gandum ini kurang kompetitif lah, atau kurang worth it lah untuk ditanam, sehingga mendingan kita alokasikan untuk tebu dan kapas. Itulah kira-kira. Yang kalau dihitung total keuntungannya 633 juta ya keuntungannya. Dari mana ngitungnya? Ini yang nilai ini kan X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, itu tinggal dimasukkan ke rumus Z yang ini nih. Ini X1, X2, X3 nya tadi udah ada di tabel tadi ya. Tinggal dimasukkan dan hasilnya 633 juta. Oke ya. Nah, untuk contoh 4 ini saya nggak akan jelaskan di video ini, sementara kalian coba cermati ya. Nah, ini adalah datanya dan ini adalah model matematikanya. Oke ya, ini latihan aja, kalian coba cermati cerita masalah realnya, kemudian ini, dan bagaimana model matematika ini dibuat dari masalah tadi ya. Baik, sementara itu kalau ada pertanyaan silahkan kumpulkan dulu pertanyaan. Nanti kita akan diskusikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.